Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiawan Diki Firmansyah, NIM G2312121009 dari Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, Program Studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menerangkan sumber hukum Islam tentang al-hadis. Pengertian hadis secara bahasa berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW terdiri atas beberapa bagian yang saling berkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara lain adalah: 1. Sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. Matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. 3. Rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkataan hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahum wattaqullah innallaha syadidul iqab." Artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Haris. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain, "May yuti'ir rasula faqad ta'allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafido." Artinya, barang siapa menaati Rasul Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah, kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Quran Surat An-Nisa. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfungsi menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu, hadis berfungsi untuk menjelaskan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4. 1. Menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga dijelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata cara maupun jumlah bilangan rakaatnya. Untuk menjelaskan perintah sholat tersebut, misalnya keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat." Hadis riwayat Bukhari. 2. Memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran.
Seperti dalam Al-Quran, terdapat ayat yang mengatakan, barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, berpuasalah karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misal, dalam surat At-Taubah ayat 34 dikatakan, orang-orang yang menyiapkan emas dan perak, kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gembirakanlah mereka dengan ayat yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Hadis riwayat Baihaqi. 4. Menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa tidak suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yajma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa kholatiha. Artinya, dari Abi Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan saudara dari ayahnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam hadis ditinjau dari segi perawinya. Hadis terbagi menjadi 3 bagian. 1. Hadis mutawir. Hadis mutawir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Contohnya adalah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwal maq'adahu minan nar. Artinya, dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Hadis masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'an, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis jenis ini adalah hadis yang artinya, orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan dan Tirmizi. 3. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkan atau perawi. Hadis dibagi menjadi 3 bagian. 1. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak tercela, dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber dalam beribadah. 2. Hadis hasan. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat, dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. 3. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan.
Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. 4. Hadis maudhu adalah hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah SAW atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini dijelaskan tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak. Kesimpulan dari makalah ini adalah hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan serta ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkataan tercela. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.